pelepas, dan overmah tadi. Yang pertama 51 ayat 2 bahwa ada perintah yang tidak sah tapi selama dia memenuhi syarat melakukan. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Sistem elektronik itu pasal 33 yang ingin dilindungi itu adalah fungsi. Itu ya, fungsi. Kalau pasal 32 yang ingin dilindungi adalah data atau informasi elektronik. Berbicara fungsi di sini adalah fungsi sistem CCTV DVR. Nah, terkait dengan objek yang dikaitkan dengan terdakwa yaitu laptop, flash disk, hard disk gitu ya, itu semuanya tidak masuk dalam sistem elektronik CCTV. Sistem elektronik CCTV itu seperti monitor, kamera gitu ya, kemudian DVR kalau dihubungkan menjadi atau menjalankan suatu fungsi. Tetapi kalau dipisah-pisah mereka hanya perangkat elektronik biasa. Nah, laptop yang dipatahkan gitu ya, itu bukan termasuk dalam perangkat keras yang terhubung dengan sistem elektronik yang didakwakan gitu. Jadi kami ingin menyampaikan objek yang dikaitkan itu tidak ada hubungannya dengan pasal yang didakwakan. Kurang lebih singkatnya sederhananya seperti itu. Kemudian unsur niat sengaja gitu ya, kami juga jelaskan tidak ada kesamaan niat, tidak ada meeting of mind. Bahkan jaksa dalam tuntutannya menyebutkan ini ada ancaman. Jadi kalau ada seseorang yang diancam, bagaimana seseorang yang diancam itu bisa dikatakan memiliki kesamaan niat gitu ya dengan orang yang memiliki. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kami juga menguraikan alasan pemaaf, pelepas, dan overmah tadi. Yang pertama 51 ayat 2 bahwa ada perintah yang tidak sah tapi selama dia memenuhi syarat melakukan ini dengan itikat baik, ada surat perintah dan lain sebagainya, maka dia bisa mendapatkan alasan pelepas pidana. Kemudian overmah, kami menjelaskan bagaimana dia diancam, bagaimana kondisi psikis dia gitu. Kami kaitkan dengan saksi dan ahli yang sudah kami datangkan, itu ahli psikiatri forensik, psikolog forensik, itu kami kaitkan ke situ. Kemudian juga kami menguraikan mengenai administrasi itu ya, sejak berlakunya Undang-Undang 30 2014 itu seharusnya anggota polisi ini diidentifikasi terlebih dahulu nih salahnya apa. Setelah selesai diidentifikasi baru kalau ada pidananya baru bisa dipidana. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi dalam pledoi kan baik disampaikan Pak Arief langsung dan juga ada deretan kuasa hukumnya yang ditekankan kalau saya lihat adalah soal struktur jabatan dia melakukan atas perintah atasannya. Betul. Ya, betul. Karena tadi yang saya sampaikan ya, dia itu pejabat tadi dalam pledoi pribadi dia juga sempat menyinggung bahwa dia itu adalah pejabat pelaksana. Jadi maksudnya itu dia itu dalam struktur itu hanya melaksanakan perintah atasan meskipun paham gitu. Ada klausul yang bilang dalam berhak menolak perintah atasan, tetapi dalam prakteknya tidak semudah itu. Gitu. Dalam prakteknya ini ada budaya organisasi, kemudian ada hierarki, ada atasan jabatan, itu ada relasi kuasa, itu tidak semudah itu untuk dilakukan. Apalagi juga ini dicampur adanya ancaman. Kurang lebih seperti itu.